perilaku konsumen itu orang belajar dengan instingnya otomatis. Nah, makanya orang yang paham perilaku konsumen bisa jadi dia menipu konsumen. Pengusaha-pengusaha besar masih itu belajar. kalau dia ketemu dengan kawannya saling belajar satu sama lain. Prof, Ya. kita berbicara tentang perilaku konsumen ya, Prof ya. Di beberapa kampus sudah banyak yang belajar tentang perilaku konsumen dari mulai D3, S1, S3-nya, S2, S3. Sebenarnya manfaatnya buat anak-anak mahasiswa mau manajemen atau marketing atau yang komunikasi itu manfaatnya apa sih? Ya, jadi kan konsumen itu ya masyarakat ya. Siapapun yang dia mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, semua keputusan bisnis dimulai dari konsumen gitu. Bukan dari kita. Bukan dari kita ya. Contoh nih yang paling gampang nih. Seorang penduduk desa atau di suatu masyarakat dia lihat ibu-ibu pagi-pagi itu sibuk cari sarapan. Ada yang sempat masak, ada yang enggak. Dia kenapa ya? Dia baru terpikir, kenapa enggak saya bikin nasi uduk? Nah, jadi starting mulai dari konsumen. Jadi itu yang disebut dengan mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Jadi dasar itu. Jadi dasar. Jadi sebelum dia berbisnis, lihat dulu apa yang dibutuhkan. Jadi bukan saya bisa buat ini, baru nyari konsumennya. Itu berat kalau begitu. Dampaknya jadi berat tuh. Iya, lebih berat. Belum tentu dibutuhkan. Makanya ada momen ada produknya bagus tapi belum dibutuhkan. Betul, mungkin nggak laku. Memang belum waktunya. Betul. Di situ. Ya hal yang simpel ya. Misalnya nih rumah tangga yang ada di sekeliling barak, dia nalurinya akan muncul melihat tentara itu. Tentara itu kadang sepatunya rusak, kadang pakaiannya mungkin perlu diperbaiki, dan seterusnya. Bikinlah dia jahit. Ya kan. Datanglah order. Jadi yang pertama dia lihat adalah tadi apa yang dibutuhkan. Demand-nya itu. Betul. Jadi itulah yang harusnya dilakukan oleh UMKM. Ya kan? Jadi apa yang dibutuhkan, kemudian kebutuhan dia sudah ada belum yang lain. Baru bicara diferensiasi di situ. Baru betul. Yang jualan duduk udah ada. Berarti apa? Bubur. Kalau belum ada, misalnya. Jadi tips atau saran Prof bagi orang yang kasarnya bahasa sekarang tuh startup, betul. Mulai itu berarti yang dilakukan adalah lihat konsumen. Identifikasi dulu, lihat konsumen mana yang mau dilayani. Sasarnya itu. Betul. Jadi itu dimulai konsumen mana nih? Misalnya saya hanya mau jual barang di desa A. Udah apa yang mau dibutuhkan oleh mereka? Atau sasarannya anak muda. Apa yang belum apa kebutuhan anak muda yang sangat dibutuhkan dan belum ada barangnya di pasar. Ya, kalau sudah ada berarti dia harus cari yang berbedanya kan? Gitu. Jadi itu starting point adalah amati kebutuhan konsumen dengan pengamatan atau dengan tanya. Minimal dengan kayak gitu orang akan mengurangi risiko kegagalan itu. Karena kan kita tahu bahwa yang startup tuh banyak risiko besar tuh gagal itu, Bro. Betul. Bukan dari kualitas produknya aja, bukan kualitas produk, tapi salah dari awal identifikasi. Salah identifikasi. Itu catatan pentingnya itu. Ya, betul. Jadi itu poinnya. Oke. Jadi Prof, kalau kita lihat dari flashback ke belakang gitu, sebenarnya perilaku konsumen itu dari anatomi atau tubuhnya marketing itu maksudnya seperti apa? Ya, jadi sebetulnya perilaku konsumen itu akarnya itu dari ilmu ekonomi. Kan kita pernah belajar ya, mungkin sahabat yang belajar ekonomi, permintaan dan penawaran. Nah, permintaan itu dibentuk dari preferensi konsumen. Nah, itulah cikal bakal teori perilaku konsumen pertama, yaitu teori preferensi yang membentuk permintaan, bahwa
permintaan itu ditentukan oleh harga. Iya. Nah, Itu ya. menarik Prof. Dulu pas sebelum pandemi, masker itu di stasiun kereta tuh Rp1.000 Prof. Ya. Orang kesana cuma yang beli yang sakit gitu. Ya, betul. Sekarang betul. pas lagi pandemi langsung dicari dan itu Betul, sampai habis itu betul. juga bisa di ini nih ya Prof. Iya, betul. Jadi kan kita lihat pada awal-awal pandemi, barangnya sedikit dan sangat dibutuhkan, harganya melompat. Dulu pas yang naik kereta tuh 5 tahun orang pada beli masker, cuma buat yang sakit. Yang sakit, betul. Kalau sekarang kebalikannya. Betul, sebetulnya teorinya begitu. Harusnya yang sakit itu menjaga diri supaya tidak menularkan orang lain. Contohnya, sering kan kalau di keluarga istri kita sakit pilek, nggak lama kita. Harusnya istri kita pakai masker kan. Jangan menulari ke anak-anak dan juga kita. Prof, perilaku konsumen itu bisa mudah dipelajari nggak sih bagi orang Ya, yang jadi sebetulnya perilaku konsumen itu orang belajar dengan instingnya otomatis. Nah, makanya orang yang paham perilaku konsumen bisa jadi dia menipu konsumen. alat senjatanya itu? Iya, contohnya nih, pernah punya pengalaman naik angkot nggak, Mas Elva? Iya, Prof. Ada berhenti. Oke, sekarang kalau kita ke terminal, angkot mana yang disukai oleh konsumen untuk dinaiki? Yang nyaman, kadang bisa langsung mau penuh. Yang Cepet paling penting jalan, itu cepet penuh, jalan kan? itu. Suka ada calo kan? Calo ya. Apa yang dilakukan oleh calo? Dia membujuk orang untuk naik gitu. Selain membujuk apa lagi? Nipu juga ya. Dua lagi. Bener nggak sih, Prof? Dia memberikan impresi, Itu persepsi penuh. Dia ada di dalam kan? Begitu kita masuk dia keluar. Seolah-olah penuh Artinya gitu. apa? Dia paham perilaku konsumen kan? Berarti orang kita udah mulai Udah, belajar itu makanya saya bilang kriminal itu profesor perilaku konsumen itu. Udah praktek dia, nggak belajar teori. Aja kita kan ini kirain udah penuh, ternyata dia keluar. Artinya kan dia naluri, dia tahu paham. Oke. Ya kan? Penipuan terjadi karena dia paham kelemahan konsumen. Itu dari segi dunia gelapnya gitu Iya, dunia gelapnya. Tapi kenyataannya memang ada yang kayak gitu dan ada, termasuk marketer juga. Oke. Marketer gitu. Jadi semua berbasis perilaku konsumen. Penipuan itu berbasis dia memahami konsumen. Oke. Dia tahu, nih orang bisa ditipu nggak? Dia tahu ya? Iya, dia tampangnya seperti apa. Oke. Orang lagi gundah, lagi enggak gitu. Jadi dia dia belajar belajar naluri psikologi. secara psikologi, dia nggak pernah belajar teori. Dia dari Naluri pengalaman itu. melihat kan. Oke. Sama kita kan, kita udah bisa tahu anak kita lagi sedih, lagi happy kan. Kalau dia lagi marah, ya udah jangan dulu dibujuk, biarin aja. Kan kita udah belajar kan. Jadi yang instingnya kurang kuat berarti susah juga tuh. Betul ya. Jadi para pengusaha sukses itu sebetulnya adalah para guru besar perilaku konsumen dan marketing. Insting dia udah paham. Uang dia nih yang cocok dikemanain gitu. Cuman bedanya dengan akademisi, dia berani ngambil resiko. Karena udah ada pengalaman. Iya, akademisi dia berteori, dia tidak mau berani ngambil resiko. Karena dia udah tahu ilmu-ilmunya, jadi dia nggak ngambil resiko. Prof, kan terkait orang sekarang pemerintah menggalakkan yang mencintai lagi produk dalam negeri, Prof. Ya. Gitu. Hubungan dengan perilaku konsumen gitu. Apa, Prof? Karena kan kita tahu sendiri bahwa orang dulu identik bahwa kalau kualitas yang bagus tuh impor gitu loh. Betul. Hubungan dengan perilaku konsumen. Ya, jadi kan mengapa ia membeli, ya, kemudian apa yang dibeli, variabelnya tuh banyak. Tapi salah satunya bagi konsumen tertentu yang level bawah itu adalah sensitif terhadap harga. Ya kan? Iya. Bisa jadi dia menomorduakan kualitas. Bisa jadi dia menomorduakan nasionalisme. Ya kan? Ya. Nah, harga beras 5.000 impor. Iya. Yang dalam negeri 10.000. Ya dia beli impor lah. Itu udah Iya, naluri. itu pemahaman konsumen tuh, pemahaman konsumen. Jadi kalau orang ingin produknya dicintai dalam negeri, pahami konsumen, artinya begini. Kualitas bagus, harga kompetitif. Bisa, Prof. Dua itu aja. Itu bisa diterapkan, Prof. Oh ya bisa, dan banyak yang sudah berhasil, ya. Pengusaha-pengusaha kita gitu. Jadi itu, dan pemerintah tugasnya apa? Iya.
membuat kebijakan yang menyebabkan biaya ekonomi turun. Nah, itu. Berarti kayak subsidi gitu dong atau Ya, nggak mesti subsidi. belum. Iya, nggak mesti subsidi, jalan yang bagus, Oh. jadi orang lancar, pungutan Liar. dihilangkan. Oh, biaya kos yang Iya, nggak jelas itu. insentif Oke. kepada pelaku bisnis gitu. Jadi tidak mesti dalam bentuk ini. Jadi yang Misalnya aturan ekspor dipermudah. itu pun mempengaruhi Iya, sampai itu ke makro mempengaruhi pun kan, ya? jadi mengurangi biaya kan. Oke. Pengurusan administrasi cepat. Ya, kalau administrasi misalnya untuk mengurus administrasi dia harus bolak-balik, harus ketemu tatap muka. Berapa bensin yang dihabiskan? Iya. Oh. Berapa kos yang dihabiskan? Tapi kalau bisa diselesaikan dengan online kan dia nggak kurang. Dan kalau penghematan biaya maka akan ditransfer ke konsumen dalam bentuk harga yang kompetitif. Gitu. Berarti tagline untuk mencintai produk dalam negeri itu keniscayaan, Bro. Bisa terjadi. Bisa terjadi, harus diikuti dengan langkah yang konkret, kebijakan yang tepat, sama perbaikan mutu. Jadi pengusaha harus mau memperbaiki mutu. Oke, pengusaha. Prof, kan di tengah pandemi ini banyak teman-teman kita yang awalnya kerja di PHK, Prof, gitu, atau yang dipotong gajinya gitu. Terus dia memberanikan diri untuk startup, untuk usaha sampingan kayak gitu. Lalu tiba-tiba dia ingin langsung ekstrim terapin ke pasaran digital gitu. Dari konsep kita marketing atau perilaku konsumen itu benar atau enggak dari konsep. Padahal ada yang sukses, banyak yang gagal juga karena Betul. terlalu ekstrim untuk melangkah ke digital marketing itu gitu. Ya, yang penting dia harus paham dulu bagaimana proses bisnis di digital itu. Memahami lagi. Iya, harus paham. Kalau nggak paham dia Bukan sekadar menyiapkan uang. betul, karena kan banyak yang tertipu orang. Konsumennya banyak tertipu, pengusahanya banyak tertipu. Pesan sekian, banyak kasus kan? Betul. Order sekian paket, sekian masker, ternyata nggak dibayar, nggak nyampe. Barang udah dikirim, uang nggak masuk. Nah, karena dia nggak paham, main buka aja online. Harus dipaham risikonya. Di mana titik risikonya. Nah, yang seperti ini bisa perguruan tinggi itu mengedukasi. Kalau mau masuk pasar digital, apa yang clue-cluenya. Demikian juga konsumen, jangan melihat barang asal murah di IG, di website gitu, ya kan? Ternyata apa, kita kirim uang, barang nggak datang. Edukasi konsumen. Betul. Karena itu ya untuk mengurangi resiko, maka belilah di marketplace yang sudah dikenal. Bisa itu ya? Ya, itu untuk mengurangi risiko. Karena dia sudah punya mekanisme. Tapi bagi yang startup di kayak pemasarannya konvensional, dia nggak mau ke digital, bisa juga sukses, Prof, untuk kondisi sekarang ini. Kayak tadi, kayak nasi uduk, mau bermulai dari nasi uduk. Ya, bisa sangat sukses. Yang penting tadi, bahwa yang dilayaninya memang nggak memerlukan digital. Oh, jadi nggak harus mendewa-dewakan digital. Betul, nggak terlalu karena digital itu ya paling nggak sampai 25% dari bisnis ya. Oke. Ya kalau di desa kecil, di jalan, di apa, Nggak mungkin. orang jualan nasi ini kan nggak mungkin harus diantar pakai ini kan. Jadi ada porsinya juga. Tukang sayur yang datang ke rumah-rumah. Hmm. Walaupun di beberapa tempat sudah booming, Iya. tapi tetap yang pasar tradisional tuh masih on sekarang. Oke. Oh, itu Masih yang menjadi dasar dari bahwa pasar tradisional pun masih kuat. Betul, masih sebagian besar. Saya nggak tahu, mungkin 80% bisnis ya masih pasar tradisional. Oh. Masih pasar tradisional. Nah, jadi kata kuncinya konsumen. Siapa konsumen yang mau dilayani? Kita lihat dari situ dulu. Betul. Kadang ada orang yang bilang, konsumen kita tuh kan seluruh Indonesia. Bisa nggak sih kayak gitu? Nggak mungkin. Sangat mungkin, tergantung barangnya. Oh, tergantung barang. Kalau barangnya itu tahan lama, itu sangat mungkin. Oh, dari produk yang dari produk, betul. Itu produknya. Betul, ya. Tapi kalau produknya kalau produknya harus dimakan kurang dari 1 jam kan nggak mungkin. Ya. Atau seminggu pun nggak terlalu. Iya, betul. Misalnya untuk makanan-makanan kering tahan lama itu masih mungkin. Oke. Oh, itu bisa aja ya? Ya, bagus, digitalnya itu bagus sekarang karena kan memperluas jangkauan pasar. Oke. Orang di berbagai desa bisa dia beli produk kita gitu. Oh, kelebihan digital marketing di situ. Betul, kelebihannya di situ. Dan kita biayanya kan murah.
karena kita memberdayakan kurir kan ya, apa namanya itu. Tapi tadi harus berpikir tajam benar ya, artinya harus belajar sama orang lain. Kata kuncinya namanya startup, apalagi startup, pengusaha pun itu belajar. Pengusaha besar masih itu belajar. kalau dia ketemu dengan kawannya saling belajar satu sama lain. Bukannya dia yang menggurui, tapi dia belajar juga. Belajar pada sesamanya. Apalagi yang kecil gitu. Harus mau belajar. Betul. Biasanya kalau mereka kumpul tuh kalau di Amerika itu yang pertama diomongin yang ringan. Oke. Yang ringan-ringan. Siapa kemarin yang menang turnamen ini? Dari situ. Iya, siapa yang menang ini? Nah, yang ringan gitu karena sama hobinya kan. Baru setelah itu saling belajar mereka. Saya mengembangkan misalnya sistem pemantauan risiko. Saya mengembangkan sistem ini. Iya, ya jadi perusahaan yang nggak pernah belajar out ya. Out pasti. Out dia. Orang tuh harus terus belajar. Karena apa? Orang semakin pintar di luar. Dan belajar bukan hanya di kampus atau betul. aja, Misalnya dia belajar bagaimana meminimalkan risiko pemalsuan. Oh iya. Kalau barang dipalsu yang rugi dua, konsumen rugi, pengusaha yang itunya. Iya yang dong. Asli Iya kan? Barangnya jadi murah. Betul. Contoh ya, buku saya tuh dijual di pasar dari mulai 30.000 sampai 230.000. Bayangkan coba tuh ya. Tapi karena saya nggak punya kemampuan meminimalkan risiko, ya udahlah biarin aja udah. Itu tema yang sulit sampai sekarang Iya, karena buku-buku yang mungkin dibutuhkan, itu tadi ya, begitu kurang dari 1 jam udah terbit, udah ada yang palsu. Oh iya, karena teori yang lama itu kompetitor yang langsung melihat produk kita. Betul, atau ya orang-orang jahat yang mencari itu. keuntungan. Crime-nya itu ya.